Aduh, udahlah. Akhirnya aku ke Bang Daman tadi tuh. Tahu nggak berapa viewers tadi? Coba tebak. 4 kayaknya ya. 4.000. 4K. 4K. Iya, aku kesini tapi nggak ada gambar. Kayak mana aku tahu? Siapa saja isinya? 4K viewers tadi. 3,4K. Itu masih kurang tadi. Bang, tembus 4K tadi itu viewers. Gitu. Kristen itu agama iblis. Jam berapa Bang Zuba di sini? Saya tidurnya cepet. Jam berapa ya tadi ya? Jam 11-an. Oh, Setengah 12-an lah kalau nggak kayaknya. saya tidur jam 10, bangun jam setengah 4. Iya. Terima kasih Bang Sobat. Tumben tidur Bang Jip. Segala Besok Jumatan. Hah? hari ini udah masuk ini. Tidur. Iya, Bang Zuma tadi turun jam 4, betul. Oh, berarti saya bangun jam 4 ya? Ya setengah 4 lah. Si Daman manggil jam 2. Tapi saya masuk ke ruangannya kosong. Tiduran dia. Oh, Tiduran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih. Bang Jip pakai akun apa? Pakai akun ini. Iya kah? Udah gelap nggak ada orang. Oh iya, aku udah turun kalau udah gelap. Oh iya, kalau udah gelap. Tadinya kan aku sama Kang Tian Santang di sana, sama Alfi. Terus udah sepi. Tapi jam 2 ada sih kayaknya Bang Jip. Iya jam 2 ada. Dia jam 2 WhatsApp. Bang Jip sini. Oh antum Adek. barusan ya? Hah, baru buka mata. Iya. Biasa kalau saya kan tidurnya gladi resik meninggal. Heeh, benar. Gak malam Jumatan juga kan? Rakaitin dulu host. Di Nggak usah tempat sombong. saya udah jam 6 Bang. Ini Subuhnya yang, udah dari tadi. yang ngomong semuanya nggak malam Jumatan, makanya begadang. Ya biasalah, belum waktunya. Ya, Ini makanya. request banyak banget ini. Iya, saya nggak naikin memang sengaja. Sisa tadi kayaknya tuh. Yang request tadi berapa? 17 ya? 17, 20. 17. Ini udah 16 ini. Dari tadi 20. Itu banyak loh yang saya mau bahas sama si Jemen. Ya nggak banyak sih, Iya. 2-3 poin. Itu bukan dipanggil mama tadi, itu memang sengaja menghindar. Bang Juli. Saya teman-teman ya, dari caranya ngomong, saya tahu psikologisnya, cara berpikirnya nih orang ngapain gitu, tahu. Tadi itu Jimen bukan dipanggil sama mamanya, bukan, memang sengaja untuk menghindar. Itu. Iya kan? Tapi nggak apa-apa sih. Enggak, si Pelan-pelan. Jemen waktu itu kita pernah bahas Bang Madu. Ada Bang Madu Ada waktu sempat, itu? ada sedikit Nggak tahu. yang soal tentang masalah pagan. Heeh. Mhm. Itu dia sampai tepok-tepok jidat. Kok bisa begini? Oh yang itu. Oh iya. Kirain bahas apa? Bahas pagan. Iya. Ada beberapa poin lagi yang saya temuin memang agak lain. Itu pun yang baru dijelaskan sama Jimen itu belum, masih 10% kali ya Bang Jibril ya. Itu makanya saya biasa bilang gini sama teman-teman, pokoknya siapapun itu debaters Kristen, kalau dia kesini saya tidak takut untuk tantang debat dia. Ngapain saya takut? Saya punya data lengkap kok.
Data saya lengkap, mau data apa ada semua. Cuman datanya ada di komputernya Bang Jibril. Iya. nggak bisa di ini kan, nggak bisa disimpan di komputer abang kan. Nggak bisa. Itu. Nggak, Bang Madu tahu nggak Justin Martyr? Pernah denger? Apa? Bapak gereja mereka dan katanya apologet pertama. Apa? Wah itu dia ngeluarin surat kacau loh itu. Saya ketawa-tawa loh bacanya. Ngeluarin surat? Nah, dia ada surat, ada tulisan dia. Itu saya ketawa-tawa loh bacanya. Kayak apa tuh? Nih. Ini dari New Advent ya. Bentar. Nih, New Advent, The Fathers of the Church, First Apology, Justin Martyr. Ini tulisan dia. First Apology, chapter 1. Kita langsung lompat ke chapter 21. Nah, ini saya translate aja ya. Nih kabel. Ini saya translate aja ya. Nah, saya translate. Dan ketika kami juga mengatakan bahwa sabda ini firman ya maksudnya, yang merupakan kelahiran surung Allah dihasilkan tanpa persatuan seksual dan bahwa Dia, Yesus Kristus, Guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, maka kami mengajukan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka, apa yang Anda hargai sebagai putra Yupiter. Jadi dia, jadi justru Justin Martyr bilang loh, memang Yesus anak Tuhan itu memang sama dengan cerita-cerita sebelumnya. Seperti Bacchus, Hercules, Perseus. Wah. Ini Justin Martyr yang mereka gadang-gadang bapak gereja pertama lala. Bapak gereja. Wah. Nih. Saya translate semua aja deh. Saya translate satu halaman aja deh. Nih, kita baca nih. Berarti diaminkan berarti ya. Memang ini Justin Martyr loh. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda. Nah, nih. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai apa yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Karena Anda tahu beberapa banyak putra yang penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter, Merkurius. Kata yang menafsirkan dan guru dari semua, Eusebius, yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat disambar petir naik ke surga. Bacchus ini Dionysius. Nama panggilannya Dionysius nih kalau saya search. Nah, Bacchus ini Dionysius tuh. Si Bacchus itu nama lain Dionysius. Setelah ia telah dirobek anggota tubuhnya dari anggota tubuh, dan Hercules ketika ia telah menyerahkan dirinya ke dalam api untuk melarikan diri dari kerja kerasnya, dan putra-putra Leda, Dioskuri, Perseus ini kan anak Zeus kan, sama kawin sama anak manusia kan, Perseus kalau nggak salah. Nih saya search tuh, Perseus parentsnya ini anak Zeus. Perseus ini anak Zeus. Waduh, jadi Putra Tuhan juga Danae, dan Belporon yang meskipun muncul dari manusia naik ke surga di atas kuda Pegasus. Karena apa yang akan saya katakan tentang Adriante dan mereka yang seperti telah dinyatakan berada di antara bintang-bintang, dan bagaimana dengan kaisar-kaisar yang mati di antara kalian sendirian. Jadi Justin Martyr
bapak gereja mereka yang abad kedua itu justru bilang memang nggak ada bedanya kita buat ceritanya Yesus sama dewa-dewa ini. Gue ketawa loh lah. Ini kok bapak gerejanya malah. Biasanya gini ngelesnya valid nggak tuh? Lah ini dari New Advent coy. Oh, Ini sejarah bapak gereja. Gimana? Saya justru mereka sumber ininya dari sini, Bang. Sumber konsil mereka kan dari website yang sama. Konsil mereka. wah. Ini website mereka yang ini Katolik. Waalaikumsalam. Ini Katolik paling. Itu Bang Jibril salah Bang. Itu pada mulanya firman. Oh, Jadi Bang Jibril tuh nggak tahu Yesus itu pada mulanya firman. gitu ya. Selesai itu. Tahu nggak itu kata-kata dari mana? Dari mana tuh? Awalnya firman. Oh, pasti Bang Jibril mau tuduh itu dari syair Plato ya. Dari Osiris. Dari Bang Osiris. Jibril. Iya. Pada duhur, pada Jumat kumpul Bang Handi ya. Kita ke Taman Mini. Waduh. Oke. Mantap. Kalau pada mulanya firman mau dituduh itu syair Platonis, wah Bang Jibril itu bener. Bukan salah ya. Kalau terhitung tuh bilangnya salah tuh pasti. Kalau Alfi beda. Gini, Bang Jibril, kita itu tidak beriman pada itu, kita beriman pada Bible, bukan di situ. Itu apa itu? Bang Jibril tuh harus tahu Tritunggal dulu. Nah, sudah. Tepuk jidat. Selamat tepuk jidat. Jadi di dalam Biblos itu begitu besar kasih Theos pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan cicitnya yang tunggal agar setiap orang yang percaya nggak selamat gitu. Waduh. Dan cicitnya. Allah karim. Mana nih terhitungnya baru turun ya? Tadi tuh ada lucu Bang Jibril. Kan kalau oten biasa, bukan oten yang ular beludak, mengakui kalau Tuhan itu jadi manusia. Nah, dia mau ngeles tuh. Jadi di Yohanes 1 butir 1 itu kan firman bersama-sama dengan Allah kan gitu ya. Kalau bawa ke kodeks Salemba mah repot. Nah, akhirnya aku bawa kodeks Grekoine ke apa namanya Vi? Istilahnya Vi? Itu aplikasi kau itu. Kayak hologos. Ya yang itu. Pakai itu aku. Ini God nih. Nih ada firman itu adalah God. Nah, tuh kayak gitu. Oh, aku nggak begitu paham aku sama bahasa Inggris loh. Ini apa God artinya? Yang lucu ini apa nah baptis. Si anjir orang Yunani ternyata kalau nyuci piring nyebutnya baptis. Lagi Astagfirullah. ngapain kamu? Lagi baptis piring nih. Wah, buset. Piringnya masuk Kristen. Ya Allah. Alfi nanya juga. Waktu Yesus itu dibaptis kan ada suara dari langit kan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Bapak itu ngomong pakai bahasa apa tuh? Yunani gitu.
Yes, sampai sekarang itu terhitung masih gampang jawabnya. Nah, tuh. Gimana tuh? Kitabnya Yunani kan, original teks kan. Jadi bapak itu ngomong pakai bahasa apa? Ini sama ngawurnya kayak kejadian 8:21 itu. Maka Tuhan berfirman dalam hatinya. Wah, perkataan Tuhan dalam hati dengar loh. Nggak, Vi, Kenapa tuh? Alfi tahu nggak ada penyembah dewa Dionysius? Kristen tuh. Bukan, bukan. Oh, bukan. Kenapa? Penyembah dewa Zeus, Dionysius. Dionysius. Si Dionysius ini ada punya acara tahunan namanya Antesteria. Oh, tahu yang mayat itu naik ke atas kota berjalan-jalan gitu kan? Jasad atau roh ya? Pokoknya Mayatnya bangun dari kuburan. iya, itu perayaan itu di hari yang ketiga ya, kalau Iya. di hari ketiga ya. Iya. Pasti udah baca itu. Itu persis sama kayak cerita si Matius. Yang apa? Jasad orang kudus itu bangkit. Iya, itu nyerap dari sana itu. Memang Iya. Biblos itu banyak menyolong cerita mitologi, guys. Makanya bersyukur kita jadi muslim gitu. Apa nggak terima kalian terhitung naik sini? Wah. Oh, ada Ustaz Alwan tuh, Bang Madu. Ustaz Alwan dari roomnya ini tadi, internasional tadi. Aku nggak bisa naikin. Itu tuh, Bang Inspirasi. Assalamualaikum, Oh, iya. Ustaz Alwan. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadku. Gak ada suaranya, Ustaz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang dan adik-adik yang ganteng-ganteng. Siap. Ustaz Alwan dari roomnya apa? Asadullah tadi ya? Iya ya lewat-lewat aja sih gitu. Ngobrol-ngobrol. Mampir juga tadi sebentar tapi nggak tahu apa yang dibahas. Bahasa Inggris nggak paham ah. Bahasa Inggris hanya Bang Jibril itu fasih dia itu. Waduh, Bang Jibril mah bahasa roh pun dihantamnya itu Ustaz. saya bahasa Inggris antara bisa dan tidak, Ustad. Ah, bohong itu. Merendahnya sampai fosil-fosil itu. Iya, merendahnya sampai ke kerak bumi ya. Eh. Jangan Oh, sampai ke dilanjutin ini tadi, aja lah. pembahasan itu menarik tadi yang mitologi. Ini Ah. kalau saya tunjukin nih. Apa tadi nama festivalnya? Asteria ya? Iya, ini kan kita kalau kita kan datanya mainnya pakai yang valid aja ya kan. Kalau yang nggak jelas-jelas, kalau yang nggak jelas-jelas kita pakai dari Britannica, namanya Anthesteria Greek Festival. Nah ini dijelasin di sini. Nah ini kita translate dari sini aja, sampai sini deh. Tetapi negara mengadakan upacara rahasia di tempat suci Dionysius di Laneum, di mana istri Raja Arkon menjalani upacara pernikahan dengan Dionysius. Dionysius ini dewa Yunani yang wine ya. Deskripsi paling lengkap yang menghilangkan banyak detail ditemukan dalam pidato Apollondrus melawan Naera pada hari ini. Diyakini jiwa orang mati muncul dari dunia bawah dan berjalan keluar negeri orang-orang, mengunyah daun semak berduri putih dan mengoleksi pintu untuk melindungi diri dari kejahatan. Nah nih yang terakhir nih. Hari ketiga, Cetroy atau pot adalah festival orang mati yang tampaknya pot berisi benih dan dadak dipersembahkan kepada orang mati. Ini sama persis sama cerita si Matius ya. Matius. Tapi udah Habis angkat itu- Imikiviti. Habis ini dari helion.org. Ini memang mereka agamanya Helena gitu. Dia ngebahas juga Anesteria nih. Dia partinya begini kalau ini. Sama. Jadi memang hari ketiga nih. Memang hari ketiga ya begitu dia. Nanti
all to Dionysos. Nah, ini juga dibahas di World History Encyclopedia di Anasteria. Jadi hari ketiga itu, jadi mereka memang menginspirasi soal Halloween. Nah, Halloween itu asalnya dari sini, sumbernya dari sini. Jadi orang mati hidup lagi, jadi di bumi jalan-jalan. Nah, sama seperti cerita Matius yang 3 hari orang begitu Yesus bangkit ya Ustadz ya. Begitu Yesus bangkit, habis itu gereja terbelah. Baitullah terbelah, habis itu orang-orang Kudus bangun dari kubur. Kubur terbelah orang itu. Kalau nanti koreksi ya, kalau nggak salah sih di Biblos sendiri tuh waktu penyaliban itu di hari pertamanya. Iya. Kebangkitan itu. Jadi pas Yesus itu udah gitu kan, itu kuburan terbelah tuh. Nah, langsung Halloween, jadi begitu. Nanti dia jasadnya itu berjalan-jalan di sekitar sana itu kan, kota. Tapi taunya dari ini. Kisah ini tuh taunya dari Kodonditan tuh di YouTube-nya kan. Dia bisa cari tahu. Berarti mirip apa? Kalau saya tuh lebih cenderung ke ini Bang Jibril. Ayat-ayat Bible yang jelas-jelas mengutip dari tulisan pagan, atau Paulus mengutip dari tulisan pagan. Fenomena Kayak gitu langsung to the point kayak gitu. Kalau kayak gini kan hanya satu literasi ya bagus. fenomena Itu yang kemarin kita bahas Ustadz, yang ini ya, yang X1728. Iya, itu fenomena. Alfi jumpa itu buku baik dari bahasa Greeknya maupun dari Inggrisnya. Alfi jumpa. Yang Alfi kirim ke Bang Jibril. Nah, itu kan salah satu, ada banyak sebenarnya. Iya, banyak. Ada saya ketemu aja ada 7 Ustadz. Sebenarnya lebih Kutipan. lagi. Yang saya ketemu mau itu semua dong. 7. Alfi mau semua. Nggak boleh 1-2 semua. Ini kita sapa dulu nih. dihantam aja. Mungkin ada ini. Ada Bang Bedu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak ya abang-abang. Siap Bang. Silakan, Fadal. Mana 7 tadi? 10 kek. Bang Cip kurang 7. Ini dicatat aja Vi. Kalau ditunjukin satu, dibuka satu, nanti lo buka sendiri lah. Lo kan lo yang jago. Dalil-dalilnya aja, dalil-dalilnya. Bentar ya. Jadi di We Are Also His Offsprings itu di X 1728 kan, itu sumbernya Eratus Fenomena, udah yang kemarin. Nah, abis itu For in Him we live and move and we have our being, X 1728 yang tadi itu. Tadi udah. Kicks against the pricks, itu lebih jelas lagi tuh. Kick against the pricks, itu dari X 95. Itu sumbernya Aeschylus Agamemnon. Agamemnon. Aeschylus Agamemnon ya. Terus? Habis itu di surat Titus 1:12 ada tulisan Cretans are always liars, evil, brutes, lazy gluttons. Itu di dalam Biblos Mekra, tapi mereka mengutip dari Epimenides, judulnya Kretia. Kretia. Habis itu 1 Korintians 15:33. 1 Korintus 15:33. Kalimatnya bad company corrupts good character. Itu mereka kutip dari tulisan Menander. Menander doang. Oh, siap. Habis itu dari Philippians 2:12.
2:12. Tulisannya work out your own salvations with fear and trembling. Itu mereka kutip dari scripture Buddha, judulnya Mahaparinbana Sutta. Oh, ini tahu Alvin nih bukunya nih. Kitabnya nih. Mahaparinbana Sutta ya. Iya, iya, iya. Abis itu Roma 7:19. Mantap. Menyala paganku. Menyangkut Tuhannya. Roma 7:19. Di situ tulisannya for the good that I would do not, but the evil which I would not that I do. Itu mereka kutip dari Euripides Hippolytus. 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 Euripides Hippolytus. Ya, itu Roma 7:19. Bang Jip, tahu kan bahasa Inggris Alfi itu remedial. Pelan-pelan lah, Bang. Oke. Lanjut. Udah itu aja, itu udah 6. Sama yang kemarin kita 7, itu ada 7. Nah, tambahin. Oh, gak start. 15 lagi. Bongkar literaturnya. Kalau dari Apokalips karya Ezra sudah. Belum. Roma 5, ini- 12 sampai 21. Itu motif Apokalips itu, milik Ezra, punyanya Ezra. Di mana? Roma Roma 5, 12 sampai 21. 12, 21. Ya. Motif. Kalau tadi itu kan dari- yang menandar itu kan karyanya Thais ya, Thais. motif, Terus yang apa tadi? motif saya. Epimenides itu Apokalips. ketika- Apokalips itu Ezra. Enggak, tadi Ustadz bilang yang Roma 5:12 itu dikutip Apokalips. dari Apokalips. Apokalips, ya, karya Ezra. Ada juga di Apokalips itu banyak sih. Wahyu juga ada. Wahyu itu motif dari Apokalips juga. Wahyu 1:15. Wahyu 14:2. Wahyu 1:15 dan Wahyu 14:2. 14:2. Motif dari mana? Apokalipsnya juga. Apokalips. Banyak. Wahyu 1:15, Wahyu 14:2 itu motif dari Apokalips juga. Karya Ezra. Punya ajab terhitung ini. Ada lagi start. Tadi yang itu sudah yang tadi ya, yang dari Baka itu ya. Kisah para Rasul 26:14 sudah ya. Kolose Kisah para Rasul 26:14 tadi sudah tadi ya. Tambah tadi sama 26. Bang Jibril ya. 26:14 belum. 17:28 tadi yang pertama itu. Itu dari Euripides. Euripides itu karyanya Bakai. Kisah para Sama Rasul ini. 26:14 itu sama. Sudah tadi saya 26. dengarnya itu kalau nggak salah tadi itu. 26:14 belum. X 26:14 dari mana tadi? Euripides. 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 Udah ya? Sudah kayaknya tadi itu. Sudah ya Bang Jibril ya? Sumbernya sama, tapi ayatnya beda kita tadi. Kayaknya beda. Dalilnya beda. Yang Euripides itu yang saya ketemu tuh yang for the good that I would do not, but the evil which I would not that I do. Itu cocok banget sama itu word Kalau by yang word. Roma 79. Oh iya, berarti Roma berarti 7:19. Berarti tambahin. Roma 7, yes. Kalau ini ada kata kick against the pricks, itu sama dipakai baris 936. Pakai line 936 itu. Pakai Kick against the pricks. kicks against the pricks. Hero, Itu X 9 sama 5 kan? Litus ya. Banyak lah pokoknya. Nanti Alfi kalau Enggak, yang saya heran Ustadz, ada mereka kan ada surat Titus tuh. oh ya Titus. Mereka kan punya surat Titus tuh. Ya itu Epimenides itu ya. Epimenes Kretia Iya. ya. Iya. Lah si
Jadi di Titus 1:12, Vi. Ya, Eh, 13 ya. yang di Titus 1:12, Ustaz. Dia bilang one of create's own prophet, he said Cretans are always liars, evil brutes, and lazy gluttons. Mereka bilang, ini dalam bahasa Indonesianya apa ya? Bentar. Dalam bahasa Indonesianya, Kodeks Salemba. salah seorang nabi di Kreta mengatakan hal ini. Orang Kreta selalu pembohong, orang yang kejam dan rakus yang malas. Tahu nggak nabi orang Kreta ini siapa? Epimenides. Epimenides. Oh iya iya. Epimenides ini nabinya Zeus. Iya. Kenapa tiba-tiba nabi lo jadi nabi Zeus? Sama begitu. Enggak juga gini. Sejak maksudnya- kapan Abrahamik nabinya Epimenides nih? Tunggu bentar. Saya pernah dulu duduk sama siapa itu ya? Rodel Muslim apa? Oh, Ada Rodeo bukunya Muslim. dia. Ya, ada bukunya dia. Ngeliatin ke saya. Ini kalau mau lihat ayat-ayat di dalam Bible yang mirip similar dengan pagan ini. Tunjukin semua. Tunjukin semua. Banyak sih Ustaz. Ini lagi Matius 1, butir 1 sampai Wahyu butir akhir dari Roh Kudus, Wi. Bang Madu, ku minta nanti Israel ngirimkan kuaci ke rumahmu. Nih. Tapi udah dikirim ya ke Bang Jibril ya, yang apa fenomena itu. Udah. Akun apologet muda rungkat gara-gara si Jack. Oh tadi dari sini ya si Jack ya? Bang Dik itu. Iya, tapi kabur langsung sebentar. Nggak seru. Rusuh dia di roomnya Yunus itu tadi, apologet muda. Angkat lah. Oh, ini Alfi. Apa lagi? Oh, ada Alfi lagi. tahu nggak Tuhan Inanna? Oh, Ustaz tahu udah. nggak? Inanna. Enggak. enggak tahu. Udah baca juga Alfi ceritanya itu. Dia turun Inanna. Iya. dia turun dari surga untuk mengunjungi abang yang wafat di alam bawah tuh kan. 3 hari. 3 hari juga. 3 hari 3 malam Jadi ke dia dunia tuh bawah tanah. melewati 7 pintu. Tiap melewati pintu tuh pakaiannya terlepas tuh sampai dia maaf kata kan sampai nggak ada Ini pakaian tuh kepercayaan kan. apa ini? Kepercayaan apa ini? Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Iya. Jadi nenek kakeknya si Isis sama Osiris. Dia namanya dihidup- Inanna. Inanna. namanya Nana. Dia dihidupkan siapa? Kan akhirnya dia dihidupkan tuh karena dia kan nitip pesan tuh kan. Ini nih. Saya ada kitabnya doang, Vi. Kitab? Jadi kitab Inanna nih. Tapi PDF sih. .uk. Inanna's Descendant to the Netherworld Translations. Kresek noise. Waduh, siapa ya? Saya. Gak tahu, Alvita. Alf itu. Oh, Lanjut. Aku. nah, di sini from the great ini saya translate ya. Dari surga yang agung dia mengarahkan pikirannya ke surga yang agung di bawah. Dari surga agung sang dewi mengarahkan pikirannya ke alam bawah. Dari surga yang agung Inanna mengarahkan pikirannya dari surga yang agung. Jadi dia nih tunggu bentar nih ada saya search aja 3 ya. Nah nih di butir 175 ke 135 setelah 3 hari nih. Dah nggak bisa ditranslate coy. Dah, kenapa nggak bisa ditranslate? Apakah kata-katanya berat sekali? Nah, setelah 3 hari 3 malam berlalu, menterinya Nicuburwa 2 ms tambahkan 2 baris. Menterinya mengucapkan kata-kata yang adil. Pengawalnya yang mengucapkan kata-kata yang dapat dipercaya, melaksanakan instruksi majikannya. 1 ms malah 2 baris tidak melupakan pemerintahan. Dia tidak mengabaikan instruksinya.
Iya, dia tuh sebelum turun turun ke alam bawah tuh kan udah nitip pesan kedua di sana dikatakan kedua pembantunya ya atau dia tuh nitip pesan kalau 3 hari aku belum muncul, belum balik, tolong kasih tahu ke siapa lah namanya itu ya. Ada tuh 4 huruf nama dewanya, ntar dia yang hidupkan itu si Inanna itu. Karena dia kan nggak balik lagi, dia kan nggak hidupkan dia itu. Tapi kenapa ya? Harus identik tiga hari 3 malam gitu. Wah, apa kan? Nah, enggak. Ada 3 hari 3 malam kan wajib ya. Hmm. Ya Dan mungkin bukan itu doang. mungkin kutukannya nggak bekerja kalau nggak 3 hari 3 malam. Ini hampir mualaf diajak ke atas di reject. Ini ada kejadian unik yang kisah kebangkitan itu kan gini. Ketika Yesus dibangkitkan itu kan ada versi 3 hari 3 malam ya, meskipun kalau dihitung-hitung kan nggak sampai. Taruhlah 3 hari 3 malam kita ketik poin di situ. Yang apes itu, yang zombie itu, yang apes itu zombinya. Karena kuburannya terbuka di hari pertama. Iya, apa Mereka bangkitnya sama-sama kan udah kasihan, udah kebuka kuburnya belum bangkit gitu. Hujan, kepanasan. itu? Iya. Itu ngapain nunggu-nunggu gitu. Dia harusnya kan ya nanti saat bangkit saja sekalian. Kenapa terbukanya di hari pertama? Nanti bangkitnya di lama banget dia. Allahumma musta'an. Tapi Inanna ini dia bangkitnya di hari keempat itu kalau di PDF yang aku punya ya. Tapi punya tuh cerita fullnya. Udah baca juga. Pakai bahasa Inggris sih, pelan-pelan boleh baca kan. Nanti di hari keempat baru dia dibangkitkan lagi hidup. Terus cowoknya ini ada apa? Kata crossnya juga sih. Cuman belum valid lah. Kalau nggak salah cowoknya itu Kalau dewa Mesir memang Tuhannya logonya itu V, memang cross, tapi atasnya tuh agak bulat gitu. kan cowoknya Inanna ini kalau nggak salah yang digelari Tamus itu kan. Tamus itu. Ada Tamus. Oh, makhluk mitologi berarti dia ya? Nama aslinya bukan Tamus tapi dia Semua yang kita bahas dari tadi mitologi bang, nggak ada Abrahamiknya. Enggak, aku kan user Mobile Legends itu ada Tamus gitu loh. Berarti mitologi dia itu gitu. jadi ya gitulah teman-teman Kristennya. Memang pahit, memang harus diterima itu. Kitab kalian tuh banyak kali pagannya weh. Nggak usah itu, ini deh, ini data, ini gue nggak tahu, gue nggak paham lagi deh. Di Ustadz kalau ini dibilang nggak valid juga, saya nggak paham lagi deh. Ini datanya. Ini kalau nggak dibilang datanya valid, ini nggak valid, gue nggak tahu. UNESCO enggak tuh. Ini kalau datanya nggak valid juga, nggak paham deh. Nih, Birthplace of Jesus, Church of Nativity and Pilgrimage Route, Bethlehem. Jadi tempat lahirnya Jesus ya, bukan Nabi Isa ya, Jesus. Oh, ini tempat keluarnya api suci, tuh ada api suci di situ di gereja. Betul, itu tempat mereka punya api abadi. Ini tempat di dalam kuil ini. Oh, lanjut. Nah, jadi dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen, merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun. Jadi tempat kelahiran Yesus juga ditunjuknya tahun 339 Masehi. Saint Helena. Helena ini emaknya Konstantin, ya. Yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pandangan goa.
Gereja ini dilapis oleh gereja kelahiran Yesus saat ini yang pada dasarnya berasal dari pertengahan abad ke-6. Siapa yang nunjuk tempatnya? Justinian. Ini yang tadi first apologetic dari ini. Ini datanya dari UNESCO World Heritage. Nah, yang lucunya kalau kita ke Theoi, di mana Zeus lahir, ini rupanya Zeus lahirnya di goa-goa juga. Nah, namanya ini. Nah, nih. Mengikuti nasihat orang tuanya, dia pergi kereta untuk bersembunyi di sebuah goa di pegunungan kereta, di mana dia akan melahirkan bayinya secara rahasia. Saat Rhea melahirkan, ia membenamkan jari-jarinya ke dalam tanah dan jari-jarinya muncul salah satu dari 10 dan penghuni pegunungan Kretea yang penuh kasih sayang. Zeus lahirnya di goa yang maknya gali. Lebih bagus di bawah pohon onta gak sih? Di bawah pohon kurma gak sih? Ini kenapa ke Zeus-Zeusan coy? Kenapa gak di bawah pohon kurma aja? Aduh. Itu kan tidak berdasarkan Alkitab, Bang. Oh iya. Itu banget ya jawabannya. Kenapa ke Zeus-Zeusan? Kenapa nggak ke Nabi Isa-Isaan aja? Coba lihat pandangan Bapak Gereja tentang Zeus, coba. Wah, tadi itu. Iya, sama tanggapan Eusebius tentang Philo. Ayo coba cari. Yang tadi saya ketemu Ustadz ini yang dari apa namanya Justin Martyr. Justin Martyr mengenai Yesus. Di apa Ini. itu? Nih. Ini saya dapat. Ini yang tadi. Ini dari Katolik mereka loh, ya. The First Apology. Ini Justin Martyr, ya. Dia ada beberapa chapter, kita ke chapter 21 nih. Chapter 21. Nah, nih. 20, 21. Nah, nih. Ini saya translate page-nya aja ya ke bahasa Indonesia. Dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda, ini Sang Firman berarti ya, yang adalah kelahiran pertama Tuhan, dihasilkan tanpa persatuan seksual, dan bahwa dia, Yesus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda. Jadi, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Karena Anda tahu beberapa banyak putra yang penulis-penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter, Merkurius, kata yang menafsirkan dari guru semua, Eukalipus, yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat, disambar petir, naik ke surga, Bacchus, ini Dionysius, juga setelah itu telah dirobek anggota tubuhnya dari anggota tubuh, dan Hercules ketika ia telah menyerahkan dirinya ke dalam api untuk melahirkan diri dari kerja kerasnya, dan putra-putra Leda, Dioskuri, Perseus, putra Danea, Bellerophon, yang meskipun muncul dari manusia naik ke surga di atas kuda Pegasus. Karena apa yang akan saya katakan tentang Adriane dan mereka yang seperti dia telah dinyatakan berada di antara bintang-bintang. Jadi Justin Martyr Langsung tarik napas ya Bang. enggak, ini udah kurang jelas apa sih? Kurang la haula wala quwata illa billah. Bukan kurang pagan apa gitu harusnya. Ini kurang pagan apa? Emang boleh sepagan ini?
mabok. Kalau kayak gini, waduh ngeri-ngeri sedap nih yang mau naik. Bener. Kalau aku jadi Tritung udah ateis aku pagi nih. Enggak, emang Justin Martyr itu bukannya ini ya? Bukannya salah satu ini ya, perawi kitabnya ya? Nggak ada perawi-perawi. Bukan, karena kalau saya tanya Biblos lo sumbernya dari mana? Oh, ada sanadnya ada. Pasti mereka sebut si Justin Martyr ini, Ustaz. Jangan ke Islam-Islaman dong. Oh iya. Saya kemarin ditanya sama ada Oten tanya ke saya, gimana cara kamu memverifikasi hadis? Tapi dia kasih syarat jangan bahas Bible kata. Oh, si ini ya, si itu bukan framing bukan Ustaz yang kata tadi malam ya? Bukan yang lain. Oh bukan. Maksudnya ngaca apa? Ngaca apa? Takut di mirror deh. Jangan perawi. Toriko aja Ustaz. Toriko Martiniah gitu Ustaz. Iya. Islam itu kan sangat menjunjung tinggi kabar berita itu datang dari mana, siapa yang bawa. Di sana kan sama sekali tidak ada gitu. Sama sekali nggak ada. Itu saya bersyukur banget sih, alhamdulillah banget sih for sanad. Alhamdulillah banget kita ada keilmuan sanad, Ustadz. Kalau enggak, kalau saya nggak paham keilmuan sanad, botol saya nggak ada batasnya, Ustadz. Iya. Makanya karena nggak ada sanad, apa yang disampaikan perjanjian baru berselisih dengan perjanjian lama karena nggak ada sanad. Kita bersyukur tuh. Bisa Pernah angkat tema itu enggak? sanad. Tema perjanjian baru bertentangan dengan perjanjian lama. Oh, dari konsep teologinya aja udah bertentangan tuh, Ustaz. Apalagi isi gitu kan. Kitab Yahudi, manusia nengok Tuhan, manusianya yang mati, Ustaz. Beda sama PB. Manusia lihat Tuhan, Tuhan yang mati gitu. Ya, maksudnya ketika berita-berita di perjanjian baru bercerita tentang perjanjian lama, itu jadi missing juga, beda juga. Bising. Ustadz, Iya. nggak usah kan perjanjian lama sama perjanjian baru ya Ustadz ya. Kemarin saya bahas sama pendeta Tom di ruangannya si Fandi. Saya nggak bahas bedanya perjanjian baru sama perjanjian lama. Saya bahas perjanjian baru sama perjanjian baru, Ustadz. Jadi begitu Yesus dikubur, habis itu perempuan-perempuan ini datang ke kuburan, Ustadz. Si Matius bilang perempuan-perempuan ini datang, ada gempa, habis itu malaikat turun, geser, kresek-kresek Alfi. Malaikat satu turun, habis itu ngegeser pintu goa, gempa, habis itu nih malaikat ngomong di luar ini, di luar kuburannya. Habis itu si Yohanes bilang datang, habis itu panggil cowok-cowok. Habis itu si Lukas bilang masuk, nggak ada penjaga, nggak ada malaikat, masuk malaikatnya di dalam satu. Habis itu si Yohanes bilang enggak, masuk ada dua malaikatnya di dalam. Jangankan perjanjian baru sama perjanjian lama, Ustadz. Perjanjian baru aja berempat-empat berantem nih yang mana yang bener. Repot sih Bang Jid. Gini loh, mereka itu kalau nguntungin disanjung, kalau ngurugiin dikubur. Itu masalahnya Bang Jim. Nggak, jadi yang mana di antara empat cerita ini yang gue mau dengerin ini yang mana nih? Karena yang satu bilang yang tiga salah. Habis itu yang kedua bilang yang tiga salah. Yang ketiga bilang yang tiga salah. Ini semua, ini masing-masing punya cerita masing-masing. Habis itu pokoknya intinya si
pastor itu kan yang penting intinya Yesus bangun lagi. Ya kita tahu dari mana dia bangun lagi, kan 4-4 ceritanya beda. Jangan-jangan 4-4 salah. Gimana? Waduh. Itu juga kan hanya dua yang di penulis asli kan, yaitu Matius dengan Yohanes, katanya sih begitu, murid asli Yesus. Markus dengan Lukas kan bukan asli. Ini pernyataan mereka. Tapi kan kalau kita lihat lagi, dua orang ini kan nggak hadir pada saat kejadian itu. Nah, dia ngambil dari mana? Itu coba diverifikasi, itu ngambil dari mana? Kalau si Lukas kan jelas Ustaz. Nggak ada Kalau si Lukas kan jelas Ustaz. Kan dia memang kata-kata cerita-cerita orang. Konon katanya, kalau si Lukas bilang sih bahasa saya ya, konon katanya. Ya kalau kita lihat pakai standar hadis, dia kan kategorinya berarti tabi'in ya. Ya. Atau tabi'in mungkin ya. Bisa bilang tabi'in ya, sebentar ya. Lukas langsung ke Yohanes apa? Iya betul. Tabi'in. Di bawah dia bukan tabiin dong dia. Tabiin dia. Lukas ngikut Paulus ngikut. Oh iya, satu layer ya. Sendiri. Ya, satu layer. Oke. Tapi kita mengasumsikan si Paulus ketemu Yesus. Nggak ketemu dia. Ya dia istilahnya dia kayak tabiin itu Ustadz udah terlalu baik tuh. Udah terlalu longgar tuh ininya. Tabiun lah. Ini apa ya? Dari 4 sejarawan yang mencatat mengenai kisah Yesus ini, nggak ada tuh yang ngomong dia bangkit. Fakta sejarah loh. Yesus ada, mati, bangkit enggak. Bentar. Gimana? Coba dikasih jelas dulu, Kores. Jadi kan gini, kalau kita mau ngambil topik historical Jesus, ini kita pasti akan membawakan 4 sources sejarawan yang mentioning nama Yesus ini gitu. Tapi mereka nggak sejaman, mereka hidup di abad kedua sampai ketiga gitu kan. Tapi mereka tahu kisah ini tuh tahu mereka. 4-4-nya itu udah tahu lah ya, pasti Flavius Josephus itu dengan Testamentum Flavianumnya. Kemudian ada Tacitus, Marabar. Tacitus, Marabar kan 4 Marabar, Serapion. Nah itu kalau 4-4-nya kita baca semua, contoh misalnya, ini aku nggak open cam ya karena lagi mager. Di sini dari Bart Ehrman sampai seluruh scholar itu membantah untuk statement Flavius bahwa Yesus itu bangkit di hari ketiga. Itu semua adalah Christian interpolation gitu, atau penambahan orang-orang Kristen. Bahasa awamnya letter addition atau penambahan di kemudian hari gitu. Gugur udah Flavius Josephus. Berikutnya ada Talos. Talos ini dia hanya mention kejadian gerhana matahari gitu. Jadi nggak mengenai Yesusnya, cuma oleh Justinus Martir disangkut pautkan dengan Yesus. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada Tacitus. Tacitus itu ketika menceritakan tentang kekejaman Kaisar Nero, dia sempat mention juga Kristus gitu. Tapi kematiannya nggak pernah dibilang bangkit. Bahasanya begini ya, consequently to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition does check for the moment. Nah, jadi gitu. Jadi Kristus itu orang yang mati karena hukuman ekstrim di masa-masa pemerintahan Tiberius, gitu. Udah itu doang, nggak bangkit.
Terakhir Mara. Nah, Mara ini dia seorang Aram. Ketika dia memberikan surat kepada anaknya untuk bersabar terhadap apa ya? Apa namanya? Terhadap penjajah lah ya. Mara menulis begini kepada anaknya. What are we to say when the wise are dragged by force by the hands of tyrants, by the hands of tyrants, and their wisdom is deprived of its freedom by slander, and they are plundered by their superior intelligence without the opportunity of making a defense. They are not wholly to be pitied. Mereka tuh nggak semuanya harus kita kasihani. For what benefit did the Athenians obtain by putting Socrates to death, seeing that they receive as retribution for its famine and pestilence. Jadi contohnya kayak orang-orang Athena yang menghukumati Socrates. Socrates ini gurunya siapa tuh filsuf Yunani tuh? Aduh, lupa gua. Yang logos-logosan juga. Socrates. Itu gurunya siapa tuh? Yang bawahnya ada muridnya. Epimedes. Plato, iya. Karena ini Socrates gurunya Plato, itu dihukum mati. Kenapa? Sebagai bentuk penebusan terhadap bencana kelaparan dan juga kekerasan, gitu. Oh iya, Aristoteles, Plato baru muridnya Aristoteles gitu. Si Socrates muridnya, gurunya Aristoteles gurunya Plato. Ya, mantap. Lalu kemudian or the people of Samos by the burning of Pythagoras, seeing that in 1 hour the whole of their country was covered with sand. Atau enggak orang-orang Samos yang ngebakar Pythagoras. Pythagoras ini nama orang ya ikhwan ya, yang kemudian menjadi nama keilmuan dalam matematika, cabang ilmu dalam matematika gitu. Or the Jews by the murder of their wise king, seeing that from the very time their kingdom was driven away from them. Atau kita melihat orang-orang Yahudi dalam pembunuhan mereka terhadap raja yang adil, gitu. Nggak dibilang bangkit dan nggak mention Yesus. Jadi kalau kita main sejarah. Enggak, tapi kalau saya tanya nih, Bang Kores setuju nggak cerita Yesus ini masih Abrahamik sampai dia meninggal? Cerita Yesus ini apa? Masih Abrahamik sampai dia meninggal. Maksudnya apa masih Abrahamik itu? Konsepnya. Jadi konsep pagan itu lahir begitu dia bangkit. Oh, kalau gue lebih brutal. Dari zaman cerita Yesus lahir sampai Yesus mati kemudian tidak bangkit secara sejarah, itu isinya pagan semua, pure pagan. Gitu. Jadi nggak ada setelah Yesus. Kalau Ustadz Alif baru tuh. Ustadz Alif itu setelah diangkatnya Yesus ke langit, ceritanya udah aneh-aneh. Kalau Kores beda lagi, dari awal lahir aja udah pagan dia ini gitu. Oh iya. Kalau kelahirannya iya dari di goa kayak Zeus. Iya, itu ya. Itu maksudnya kan gitu kan. Coba dicek ini virgin birth. Ada berapa sejarah kayak gitu sebelum Yesus? Tapi kan itu sama kayak Maria. Ya cuma kan bukan Tuhan. Iya, betul. Iya, itu jadi. Dan nggak di goa, lahirnya nggak di goa. Lalu kemudian Yesus dibaptis nggak? Ngapain dibaptis? Ada nggak ajaran nabi-nabi baptis? Itu dari Zoroaster. Oh banyak. Jadi ini kocak kakek Jibril kalau ngecek baptis itu ya. Jadi seluruh pagan di dunia, walaupun beda-beda wilayah, mereka ada praktek baptisnya. Nanti cek aja di ini prebaptism bible.ca. Nanti dikasih tahu tuh suku-suku pagan sebelum Kristen yang melakukan ritual pembaptisan. Merubah air menjadi anggur tuh, itu juga tuh. Ini itu Dionysius. Ini. Dionysius ya. Terus ini apa namanya mengobati orang itu kan Aesculapius. Aesculapius dia mengobati orang, terus ke dunia orang mati, terus naik lagi, terus akhirnya dimatikan, terus dibikin kuil. Kisahnya tuh anjir pure sama.
Iya, dan yang datang, yang 3 magi datangin bayi Yesus juga kan, itu kan Zoroaster kan. Nah, kalau yang 3 magi. mati untuk menebus manusia itu apa sih? Menebus dosa. Itu Osiris ini Odin sama Kozakot. Oh ya itu. Jadi Itu Yesus itu bukan yang pertama mati untuk menebus dosa ya kawan-kawannya. Iya, ada 6 sebelum itu, Ustaz. Nih kalau saya buka nih. Dan Odin itu 100% Ustaz, sama persis. Yang Odin itu kalau nggak salah tuhannya, ya tuhan pagannya. Oh, Kores yang doubling. Heeh. Oh, aku doubling ya, maaf. Ini ini dari History Channel ya, kurang lebih National Geography-nya. Six Ancient Resurrection Stories. Nah, ini dari Tamus, The Spring God. Ini si Tamus. Habis itu nih dia Tuhan Mesopotamia. Nah, kalau kita search aja si Tamus, nah si Tamus nih, Tamus birthday, ulang tahun Tamus Desember 25. Si Tamus ini juga disalib. Habis itu Osiris juga. Habis itu di India juga ada satu tuh namanya Savitri. Habis itu Odin. Nah, ini Odin persis banget Ustadz karena ditombak juga. Oh, kalau Odin ada plus tombaknya ya. Persis. Anjing lucu. Tapi kenapa harus dia gondrong gitu sih digambarkannya? Odin, coba lihat Odin lagi yang tadi lihat badannya. Nah, itu tuh, kok gondrong gitu lagi ya? Oh iya dong, Kak. Itu gondrong lambang kegantengan zaman dulu. Oke, siap. Lanjut. Pokoknya harus gondrong biar ganteng. Nah, tadi kirain ada tamu. Sama penebusan juga itu ke Aztec juga nyampe itu. Tapi kalau Aztec itu penebusannya ini kepada apa namanya Tuhannya tuh? Huitzilopochtli. Anjay. Lihat. Nama Tuhannya rusuh banget. Huitzilopochtli. Kayak Meksiko kan itu Aztec Meksiko berarti ya? Aztec Meksiko, iya, Amerika Latin. Amerika Latin. Bangkit setelah 3 hari itu juga tadi sudah dijelasin Bang Jibril. Jadi apalagi yang mirip-mirip tuh? Penebusan ada, baptis ada, merubah air menjadi anggur ada. Ini yang belum nih, yang Akhi Jibril untuk melengkapi kepaganan yang ada. Penggunaan salib, itu seru. Apa? Itu dari Osiris ya? Osiris ada, Nordik ada. Oh iya. Kalau Osiris itu bukan yang simbolnya juga roti dan anggur ya? Yes, di kuburannya si Osiris, jadi di kotak. Lihatin gambarnya deh coba ya. Osiris Cross. Kalau ini mirip banget ini, roti dan anggur. Ayo, siapa yang pakai tuh ya? Ini kan? Ya. Ini lambang Osiris. Ini cross ini, tapi namanya Egyptian Ang kalau di mereka. Iya itu. Betul. Roti dan anggurnya? Oke. Ini kan? Ya. Jadi Osiris ini kan kepalanya begini. Nah, ini dia. Apa namanya? Itu wahyu ilahi, roti ilahi ya. Ini gelas dia memang. Nah, siapa yang minum dari gelas kayak gini nih? Tuh. Aduh, ini kadang-kadang. Osiris. Tuhanis keluarga ya kan? Iya. Kayak boy band. Makanya logos itu asalnya dari pagan. Ya Bang Jibril ya. Logos itu
yang pakai pagan. Iya. Sebenarnya firman dari jadi daging itu udah pagan sekali, Ustaz. Itu firman jadi daging tuh semua Tuhan pagan firman jadi daging, bre. Tapi Pilo nggak bermaksud seperti itu, maksudnya nggak selevel, dia tetap gimana sih ya, ya masih ada kerendahan dikit buat yang jadi logos itu. Dia tidak dibuat setara itu lebih tinggi lagi tuh memang. Nggak menuhankan maksudnya. Nggak sampai menuhankan kalau pakai format Philo ya. Philo, logos, angel. Itu kan urutannya gini. Yang pertama kali mencetuskan mengenai konsep ketuhanan logos itu, logos menciptakan semuanya itu kan Heraklitus 500 sebelum Masehi. Before century, BC. BCA. Habis Heraklitus dilanjutkan sama Zena gitu. Zena ini nanti yang bikin universitas paling purba yang mengajarkan konsep stoikisme. Nah, habis itu baru stoikisme, habis stoikisme Philo. Philo itu 50 tahun sebelum Masehi. Habis itu baru deh Yohanes. tapi mereka nggak mau bilang itu dari Philo bilangnya. Terus dari mana ya? Orang Yahudi aja nggak kenal logos tuh. Ya dari Yunani, paham banget Yunani. Kan ini apa maksudnya pelencengan kayak gini-gini itu kan terjadi karena pemuka-pemuka agama pagan di Roma itu kan mereka convert gitu. Dibawalah itu konsep-konsepnya ke dalam. Berubahlah semua. Itu kan betul gitu. sekali. Betul sekali. Sama ini Prof, yang menarik itu ini. Kita tahu lah ya monoteisme ya. Tahulah semua monoteisme. Ada satu lagi Prof, yang jarang dibahas dan ini nanti kenanya ke perjanjian lama. Namanya monolatri. Apa itu monolatri? Monoteisme apa? Keesaan. Ya apa? Kesatuan. Tuhan Logo satu. kesatuan. Tauhid. Ini dong, dijabarkan. Monoteism kan? Ya kepercayaan yang Tuhannya satu. Nah, ya ketuhanan. Ya. Nah, kalau monolatri, mono satu, lastri istri Yang menjadi tiga. wah bukan itu triteis itu. Kalau monolatri dia mengakui Tuhannya banyak, mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi dia hanya menuhankan satu Tuhan saja. Itu monolatri. Nah, nanti kenanya ke Yahudi, gitu. Enggak, tapi itu udah sama seperti mereka karena saya selalu kalau ketemu kafir-kafir ini kalau saya tanya yang menciptakan kejahatan siapa, mereka bilang bukan Tuhan mereka. Nah, kalau itu jatuhnya nanti ke Zoroaster, dualisme. Nah, Dualisme. Jadi Tuhan mereka ada ciptaan yang bukan ciptaan Tuhan mereka, berarti Tuhannya nggak lebih dari satu. Ya itu Bukan monolatri itu Monolatri mengakui keberadaan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi mereka hanya menuhankan satu saja, gitu. Oke, Hindu berarti. Menyembah yang satu aja gitu. Hindu itu, kalau Hindu enggak, karena kalau ini konsep mana? Hindu ya. Kalau Hindu itu menyembah, memang diperbolehkan menyembah makhluk-makhluk yang di bawah Tuhan, karena itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi nggak kesana. Kalau Hindu itu dia lebih ke ini jatuhnya dia. Panteisme. Panteisme itu alam dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Wah, ini kayak film Avatar ya. Iya, kalau Hindu lebih kesana. Jadi kampung-kampung yang dekat laut nyembah Tuhan yang di laut. Habis itu kampung-kampung yang representatif. Iya, betul. Karena itu juga Tuhan-Tuhan itu sendiri, cuma bahasa mereka itu beda sama Kristen. Kalau Kristen kan reinkarnasi, kalau mereka manifestasi wujud. Kalau Kristen itu kurang lebih mirip, cuman kan dia nggak ke semuanya gitu. Representasinya nggak berani, cuman ke Yesus aja.
Kalau Hindu semua bisa jadi representasi Tuhan. Nah, nanti si monolatri yang aku bahas ini, monolatri yang aku bahas ini itu kentara sekali kalau kita baca original teks ulangan 32, 8 sama 9. Dar di situ ketahuan tuh. Abang-abangku, Ustadz, saya Bang izin Jibril. undur diri, mesti mandi, mesti siap-siap mau nyangkul. Siap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar? Terakhir ngobrol 2001 kita. Bukan 2019. Enggak, 2001 terakhir. Ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kores. Alhamdulillah. Nanti kalau misal ini kan komalnya MMCI mau dibuat ya. Aha. Tapi saya sarankan sama adik-adik yang mau buat itu bikinkan schedule gitu. Jadi ada siapa yang tampil, ada yang siapa yang tampil gitu. Mantap. Tapi nanti Mantap. Keren euy, MMCI hidup kembali. Wah, si Tom naik terus turun lagi. Kenapa, Tom? Tapi argumen Kores lagi nggak kesana Ikhwan, weh. Argumen Kores lagi nggak kesana karena apa ya? TikTok itu membuat degradasi maksudnya. degradasi apa tuh? Degradasi itu penurunan. Enggak, maksudnya degradasinya apa? Iya, karena kalau zaman Zoom itu Kores itu tiap ngomong pasti share screen kan gitu. Nah, kalau TikTok itu karena nggak ada fiturnya malas buat ngegerakin ini. Udah HP-nya lemot, ngeluarin data kagak gede layarnya. Udah kagak gede dikasih lihat goyang-goyang gitu kan. Harus udah device kan? Iya gitu goyang. Aduh mager banget. Harusnya ada ini ya, ada kayak harusnya nggak usah kayak Zoom lah. Yang penting TikTok itu ini semoga didengar oleh ininya developernya ya. TikTok itu harus provide fitur share screen gitu loh, yang memudahkan kami memberikan data. Gitu. Ada. Bang Zul itu sudah pakai Bang Zul. Itu TikTok live TikTok. Nggak ini Iya, nggak simple itu. Dia kayak OBS. Cuma yang memang TikTok yang ngeluarin. Nggak bisa pakai HP itu, Prof. Harus pakai laptop. Ya katanya sih sama katanya Bang Zul itu, cuman ya Allah nggak pernah pakai juga sih. Sama-sama iya, cuman mainnya nanti di TikTok. Dan yang share screen ya itu aja, dia aja yang share screen. Kita nggak bisa. Hostnya aja yang bisa share screen. Oh, yang TikTok live itu? Live TikTok itu. TikTok Studio maksudnya ya? Astagfirullah, iya itu maksudnya TikTok Studio dia. Ayo teman-teman, mungkin di bawah ada yang mau nanya-nanya nih, mumpung ada Kores nih. Iya, ada Prof. Alwan juga. Iya. Ya Ikhwan, Jumat Mubarak. Selamat menikmati hari yang agung, hari Jumat. Di mana Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, diturunkan ke dunia di hari Jumat, wafat di hari Jumat, dan hari kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Coba yang di bawah, gimana caranya ketika bumi ini bulat dan berotasi, kiamatnya hari Jumat? Bukankah? Pertanyaan Oten ya. Gimana coba? Iya, perhitungannya dari sisi Allah kan, bukan dari sisi manusia. Gampang. Iya. Iya, nah apa namanya? Allah dong. Betul banget itu. Nah, kalau ininya bisa nggak? Sarawan bisa ininya nggak? Apa nama?
Penjabarannya bisa nggak? Penjabaran seperti apa yang diminta nih? Eh, Atau Kores sudah coba dijabarin nih? Kalau jawabannya benar. nanti di ini apa yang bawah dulu biar jawab. Oh siap. Yang di bawah dulu dijawab di bawah. Ayo jawab yang di bawah jawab. Oh kita kasih soal-soal aja ya. Iya kita Yang kasih di soal. sini. Gitu. Jadi nge-trigger mereka untuk ini mengasah ilmu. Semua daratan akan menyatu. Satu. Yang lain? Yang benar dapat sepeda, bukan jawaban ini. Buminya kan muter terbalik. Dua. Ba'da maghrib. Apa itu? Umat Islam bukan siapa yang merasakan. Gimana caranya itu satu bumi merasakan hari Jumat yang sama? Gitu. Kiamat kan hari Jumat. Nah, gimana caranya ini satu bumi merasakan kiamat di hari Jumat gitu? Beda wilayah, beda hari kan biasanya. Contoh kayak misalnya di kita ini ya, misalnya ini jam berapa nih? Jam setengah 6. Jam 6, setengah 7 ya. Kita udah hari Jumat. Di Amerika masih Kamis, ikhwan. Masih Kamis sore di Amerika itu. Matahari dari barat ya tetap beda gitu karena wilayah-wilayah kebagian matahari itu kan berurutan dia. Semua waktu sama jadi satu. Semua daratan akan menyatu. Ini tadi udah bumi dirapatkan. Bumi sudah tidak berbentuk bulat tapi datar, bumi datar didaftarkan. Manusia punya sisa darat. Manusia. Apa ini? Ini kayaknya Akhi Hawarim ngetiknya cepet-cepet jadi ini. Manusia dikumpulkan. Rotasi bumi jadi cepet. Waduh, mati sama bumi muter ini orang-orang. Tunggu besoknya hari Jumat baru kiamat. Bumi tidak berputar pada rosi. Tetap walaupun dia selama buminya bulat dan berotasi, tetap pembagian harinya nggak akan sama. Yang penting jangan lupa sholat Jumat. Gak mau jawab ini mah. Matahari tidak lagi berotasi. Ya tetap buminya kan bulat gitu. Manusia Islam semua. Kita hitung mundur ya dari 5. Nanti Kores kasih ininya. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Matahari terbit di Ikhwan ya, ada yang bilang menyatu, cuman kurang tepat kalau menyatu. Terus tadi aku sempat baca, kurang lebih kayak gini gitu. Kurang lebih ini sama kayak yang Kores jelasin. Jadi nanti tersisa hanya satu daratan saja gitu. Tersisa hanya satu daratan saja. Dari Syam sampai Palestina. Manusia ngumpul di sana gitu. Sehingga kena tuh, Akhi Brian kalau nggak salah yang ngetik ya. Sehingga satu bumi berkumpul dan ya ini gula ikan gupi juga bener. Iya kayak gitu. Ingat kan ada ad-dukhon gitu kan, terjadinya gempa di timur dan baratnya Arab. Nah, itu yang mengindikasikan sehingga Kores menjawab begitu gitu. Dan nanti tuh orang-orang akan berduyun-duyun mencari Palestina. Kalau Palestina penuh disuruh ke Yemen. Gitu kan. Nah, jadi orang tuh berkumpul di daerah situlah dari Yemen sampai Syam. 2 itu ngumpulnya. Manusia di situ semua. Karena apa? Karena nanti ad-dukhon ini kalau aku hikmahin gitu, aku takwil, ini menyebabkan gempa yang dahsyat lah, sampai hilang itu seluruh daratan sisa 1. Ya, itu di satu tempat, mantep. Nggak ada, benua lain nggak ada, sisa satu daratan. Karena gini ikhwan, coba dipikirin. Nanti kan perang akhir zaman pakai
kuda dan pedang gitu, kuda pedang panah gitu kan. Kalau misalnya daratan yang terpisah-pisah kayak mana caranya? Kan gitu. Makanya supaya bisa terjadi pure perang akhir zaman itu, satu daratan itulah kejadian. Hancur semua benua tinggal negeri Sam. Ya, sama sampai Yemen, akhi. Gitu, Prof. Ya, ya hipotesis nggak apa-apa. Ya. Tapi saya itu termasuk yang tidak bukan ide sih, bukan antipati, tapi lebih ke arah mungkin menjaga diri untuk tidak terlalu masuk ke ranah huru hara hari kiamat. Karena asar atau riwayat tentang hari kiamat itu yang termasuk diklaim paling banyak pemalsuan, riwayat-riwayat lemah itu di situ, menumpuk di situ. Makanya pakai Al-Bidayah wa Nihayah, Ustaz. Jadi ketahuan mana yang doif, mana yang sahih. Bahkan yang diterjemahkan di bukunya Ibn Katsir, ya, Al-Bidayah wa Nihayah juga punya Ibn Katsir kan. Iya. Huru hara hari kiamat punya Ibn Katsir itu justru banyak sekali di dalamnya tuh riwayat-riwayat yang lemah juga. Cuman apa ya? Tapi dikasih tahu sama ini Ibn Katsirnya, dikasih tahu yang ini, yang ini gitu-gitu. Itu di jilid 21. Cuman tidak nggak tahu apa Ibn Katsir secara rinci seperti itu. Setahu saya biasa ada taklik, ada tahqiq nanti setelah Iya. tapi generasi berikutnya yang menjelaskan itu sih. Yang aku punya yang Itu udah hipotesis. ditahqiq. Itu hipotesis, sebenarnya itu hipotesis. Enggak masalah. Seneng banget aku kalau terhitung nanya yang gimana-gimana, keluarin Al-Bidayah wa Nihayah, jelas jawabannya di situ. Sekarang kan coba Prof, kalau misalnya ngelihat nggak ada lagi terhitung nanya di mana Jibril memperkenalkan dirinya adalah Jibril kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Hiro. Itu udah nggak hilang itu. Kenapa hilang? Karena aku udah ngasih jawabannya di sini gitu. Itu di Al-Bidayah wa Nihayah juga itu hadisnya ada. Aku Jibril gitu. Tapi Oten itu mah bakal ngulang lagi pertanyaan yang sama. Nah itu udah nggak ada sekarang. Karena udah sering dijawab gitu ya. Iya udah dijawab. Kasih soal lagi, Mas, di bawah. Soal ya, soal. Oke, kita kasih soal. 869, siap-siap ya. Kita semua tahu kan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan ke dunia. Lalu kemudian Nabi Adam bertobat atas dosa yang dia perbuat. Pirtinyiinnya. Apa yang digunakan Nabi Adam alaihissalam untuk turun ke dunia? Silahkan dijawab. Kalau untuk dibawa aja deh. Ini ada yang ini. Ada yang nanya di bawah, izin menjawab dulu ya. Sok tafadhol. Yang koleksi kitab hadis itu bisa Arab, dia nggak tahu. Saya nggak tahu dia bisa Arab apa tidak, nggak berani. Gini Korea, saya lagi ini saja sih, lagi mager juga, terus ada Komal Oten saya naikkan. Awalnya masih sendiri, habis itu dia rame tuh, termasuk si siapa yang jahat siapa Papa Jahat itu juga ada juga.
saya naik di situ, saya rencana mengajak debat satu orang diskusi, karena dia pakai bahasa Arab. Tapi dia kasih syarat harus kitab fisik. Ya saya kan nggak punya kitab fisik. Ujung-ujungnya boleh bahas pakai yang digital ini, yang pakai laptop apa segala. Kalau satu arah, bahas Islam saja. Kalau bahas Kristen harus fisik. Syaratnya kayak gitu. Nah, saya ditanya di sini itu room tadi, room yang kemarin ya tepatnya ya, atau iya kemarin itu dia bisa nggak orang itu berbahasa Arab, itu saya belum tahu karena belum diskusi kan. Cuma Apa dia nama akunnya? tampilkan, lupa juga saya, berbahasa Arab tulisannya. Open cam dia. Enggak. Cuman buka kamera tapi yang dia perlihatkan itu kayak buku-buku Islam gitu, kayak terjemah Sunan Ibn Majah, terjemahan gitu. Oh, kayaknya ini deh si orang apa namanya? Aduh, siapa namanya itu ya? Ada tuh yang mukanya tuh kayak kapa, siluman Jepang yang di ini, yang kayak kodok. Siapa namanya anjir, lupa gua. Siapa? Iya, yang ngaku murtadin. Kayaknya dia deh. Tarikul Haq wal Hayah. Apa tuh? Tadi ada yang udah dapat belum jawabannya? Saya nggak yakin isinya, nggak mungkin. Ikhwan, ini dong, ada yang donaturin aku lemari dong buat kitab-kitabnya Kores. Lemari berapaan ya lemari ya? Lemari besi atau plastik? Kayu dong, jangan besi atau plastik. Besi apa? Mau ngarsip? Lemari buat buku-buku. Turunnya mungkin seperti kisah Mi'raj. Ya udah aku beresin dulu ya. Jawabannya, Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi itu menggunakan, tadi udah diketik sama Daeng Fatir, menggunakan Hajar Aswad. Itu ada di Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2, halamannya lupa. Ngerakit bang, wah murah tapi tipis, itu janganlah, kasihan bukunya. Ditinggal bentar ambruk, waduh rusak buku gua. Tinggal di mana, Res? Jakarta. Di Jakarta. Ini agak ribet ini. Besi yang bisa pintu geser. Bukunya kelihatan nggak kalau besi gitu? Jakarta mana? Jakarta Pusat. Di mana sih di Jakarta? Jauh nggak dari apa itu Kuitang? 8 kali 800 cm maksudnya ya? 800 cm. 800 kali 1.000 rupiah maksudnya itu, 800 penonton kali 1.000. Oh alah. Aku kira ukuran. Di DM aja, siapa tahu yang dibawa ada. Atau kalau misal ada yang punya lemari, Res, dia mau ngasih yang masih bagus tapi. Kalau gitu jangan, nanti nggak cukup. Aku ini berapa ukurannya? 2 kali. Nah itu minta alamat tuh. Deng Fatir minta alamat. 2 kali. Di DM. Di DM aja Deng Fatir. DM aja, Daeng. Jazakallah khair.
berapa ya, 2 kali 3, ini berapa meter sih 2 kali 3. tinggi? Coba aku Kores berdiri dapat dulu. dapat buku dari mana Kores ya? Banyak kali. Alhamdulillah umat ini Prof Umat jadi kan waktu jadi oh, iya ya, lanjut. ini apa namanya, aku punya Al-Bidayah wa Nihayah satu set, Sahih Thariq At-Tabari satu set, Tariqul Khulafa satu set. Mantap gak tuh? Sama sama apa satu lagi tuh, apa yang bahasa Arab semua tuh, dari Kandayonat. Bahasa Arab semua. Aduh, Lisanul Mizan kalau nggak salah, apa ya? Mizanul Arab apa? Dia ada 8 jilid. Jam itu. Di situ yang ngasih data Lisanul kalau apa namanya, untuk ngebantah Paulus itu orang bener di surah Yasin. Iya, penting juga sih. 2,5 lah ya, 2 kali 2,5. 2 kali 2,5 ukurannya. Semoga Allah menambah ilmu-ilmu yang diridhoinya. Amin, amin. Gara-gara lihat buku ya, jadi seneng ini, aku seneng ngoleksi buku dan dibaca. Kayak kemarin Sahih Thariq At-Tabari aku bukain buat ngebahas ini perang-perang apa ya, perang-perangnya Nabi, ada banyak. Tapi begini Kores, kalau bicara tentang itu namanya kan Al-Maghazi ya, kisah-kisah perang. Tapi tarikh itu sejarah, lebih tepatnya sejarah. Sejarah itu dalam struktur pengambilan dalil dia paling bawah tuh. Betul. Paling bawah, maksudnya kredibilitasnya itu betul-betul harus di cross check dengan hadis-hadis yang sahih. Gitu. Belajar nahu Bang Kores biar makin insya Allah tahun depan ya ikhwan ya, kalau Allah kasih umur panjang insya Allah tahun depan. Amin. Supaya langsung ke literasi Arab gitu kan. Ternyata literasi Arab itu udah naik semua digitalnya, tapi belum diterjemahin bahasa Inggris. Nggak tahu nih orang-orang Arab pada malas ya. Yahudi aja rajin. Yang mau nerjemahin siapa Bang? Siapa Kores kalau mau diterjemahin? Saya sini kasih proyeknya ke Kores. Insya Allah 2 bulan kelar. Kasih proyeknya ke Kores. Enggak, pertama untuk menerjemahkan sesuatu itu harus ada motivasinya. Motivasinya apa dulu? Motivasinya inilah apa, warisan. Jadi kalau Kores udah insya Allah syahid kan, ada warisan ini karya Kores nerjemahin Inggris Indonesia untuk Muslim awam. Nerjemahin Arab ke Inggris maksudnya? Inggris Indonesia dulu sih. Oh, dari Inggris ke Indonesia gitu? Dari Arab ke Indonesia. Oh, dari Arab ke Indonesia. Si bocil ganteng banget. Ya kalau lihat begini ya, buku-buku yang diterjemahkan dari Arab ke Indonesia itu rata-rata yang komersil, yang kira-kira bisa laku di pasaran. Dulu awal, kayaknya kalau generasi 2000-an tahu dah ya, buku-buku itu banyak diterjemahkan dari Arab dulu, buku-buku agama rata-rata dari Arab. Tapi sekarang ini sudah hampir tidak pernah. Saya masih ingat dulu yang sering penterjemah itu, kalau orang yang kenal namanya, ada penulis namanya Katur Suhardi dulu. Generasi milenial soalnya. Aku manpowernya alhamdulillah udah ada link Stad. Tinggal pendanaannya aja ini gitu. Link apa itu maksudnya? Link ini ya, link ke orang-orang yang bisa nerjemahin bahasa Arab gitu loh, juru ketik lah. Bukunya Prof. Menachem Ali, Rem semua. Iya benar itu, kalau Prof. Menachem Ali